الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salim kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Ta'zim dan takrim yang mulia dan kita muliakan Abia selaku gure dan panutan tanya bersama. Ta'zim dan takrim seluruh gure-gure Bamandum yang hadir pada majlis yang mulianya. Ta'zim dan takrim yang mulia seluruh hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri yang telah berkumpul pada tempat yang mulianya pada bengah yang sangat berbahagianya. Sebelum tanya tak tinggalkan tempatnya, tahu tempat masing-masing, tak manfaatkan waktu sejenak untuk tak sampaikan sepatah dua kata. Mudah-mudahan menjadi manfaat, terutama sekali bagi khatib yang menyampaikan, kemudian kita doakan pada Allah. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi hadirin dan hadirat tungku-tungku sekalian. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dari semenjak terbenam matahari di Luk Matawuro baru suput, Tanyo telah mulai mendengar gemuruh takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd yang senantiasa terus dilafadzkan, dilantunkan sepanjang malam hingga sampailah tiba waktunya khatib naik di atas mimbar dan imam berdiri untuk memimpin sembahyang Idul Fitri. Muncul sebuah pertanyaan, paken 1 Syawal disambut dengan gemuruh takbir, sehingga di dalam syariah begitu itubit hilal 1 Syawal yang menandakan telah berakhirnya bulan Ramadan dan ditameng di dalam bulan yang baru, bulan Syawal, sepanjang malam disunnahkan membaca lafaz takbir yang alhamdulillah oleh tanya bersama telah kita lakukan, telah kita dengarkan
secara bersama-sama, dan syiarnya alhamdulillah manteng begitu udip di tempat tanyonyo. Paken nesunahkan takbir dan paken urorayanyo tersambut dengan takbir. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemuruh takbir yang didengarkan persis lagi takbir yang dibacakan oleh umat Islam seluruh dunia pada saat menyambut Ururaya Idul Fitri dan Ururaya Idul Adha. Biasa saja dilakukan oleh para sahabat dan dilantunkan oleh para sahabat dengan penuh semangat saat para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari medan peperangan, pulang dengan membawa kemenangan dan pulang dengan membawa semangat karena mampu mengalahkan pasukan-pasukan kafir. Sehingga di dalam medan perang hingga sampai ke kota Madinah, para sahabat melafazkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertemu dengan sahabat yang lainnya dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paken dengan takbir. Karena takbirnya bagi orang beriman adalah simbol kemenangan, simbol bahwa tanyo telah tak dapatkan sesuatu yang tak perjuangkan dengan susah payah. Terjun ke medan perang, ren lansih perang, kan persoalan gampang. Mengalahkan musuh juga bukan persoalan gampang. Tetapi pada saat Allah memberikan taufik dan hidayahnya, Allah memberikan ta'yid dan i'anahnya, sahabat-sahabat Rasul dengan jumlah yang lebih dari pasukan musuh, dengan peralatan perang yang kalah canggih dengan pasukan musuh, tetapi sanggup memenangkan pertarungan. Hingga kemudian sebagai bentuk syukur ke Allah, sebagai bentuk kekaguman para sahabat-sahabat kepada Allah, maka disambutlah kemenangan perang itu dengan takbir sepanjang perjalanan hingga sampai ke kediaman para sahabat masing-masing. Gemuruh takbir yang sama selalu tanyo dengar pada saat Ururaya Idul Fitri dan saat Ururaya Idul Adha. Paken dengan takbir karena pada 1 Syawal menandakan berakhirnya bulan Ramadan, umat Islam yang telah melaksanakan puasa Ramadan selama 20 kemudian dilanjutkan dengan qiyamul lail dan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah. Apabila heboh halnya dilakukan dengan benar, tulus dan ikhlas karena Allah, maka bengeh 1 Syawal adalah bengeh kemenangan bagi mereka yang telah berjuang selama bulan suci Ramadan. Karena bengeh Syawalnya adalah bengeh kemenangan, maka takbir juga menjadi pembuka. Sembahyang Idul Fitri, takbir yang sama juga menjadi pembuka dalam pembacaan rukun 2 al-khutbah. Paken takbir karena tanyo telah menang, tanyo telah berhasil melewati medan juang selama si bulan penuh, telah terlewati Ramadan dengan siam fin nahar dan qiyam fil lail, tapuasa wate euro dan takiyamul lail wati malam, sehingga pantas uronyo tanya begitu bahagia, uronyo tanya begitu semangat
sehingga tersambut hari yang penuh kebahagiaan ini dengan lafaz takbir, sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi Jamun menyambut kemenangan perang dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian kemenangan terbesar yang diperoleh oleh umat Islam pada 1 Syawal. Kemenangan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, oleh Nabi, "Idza samu syahr Ramadan," apabila mereka telah melaksanakan bulan Ramadan, wa kharaju ila aidihim, dan mereka keluar dari rumah-rumah mereka menuju tempat-tempat pelaksanaan salat Idul Fitri, maka pada saat itu yaqulullah, Allah berfirman, "Ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, kullu amin yatlubu ujurahum." Setiap orang yang sudah bekerja pasti meminta upahnya. So yang kali kerja, selesai, mandum, pasti akan dituntut, akan dilake dan berharap mendapatkan upah yang setimpal dengan kerja yang telah dilakukan. Wa ibadi alladzi samu syahrahum wa kharaju ila aidihim yatlubuna ujurahum. Begitulah dengan hambalung, hai malaikat. Hamba-hambalung yang telah melaksanakan puasa Ramadan selama 20 roh. Kemudian pada bengeh Syawal mereka keluar untuk melaksanakan sunnah yang lain, sembahyang Idul Fitri. Nyan hamba-hambalung nyan berhala Allah, bak para malaikat, yatlubuna ujurahum. Mereka juga pasti sedang menunggu-nunggu. Mereka juga pasti sedang berharap untuk mendapatkan balasannya. Asyhidu, kata Allah, saksikan wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka itu. Lung saksikan pada gata hai malaikat, dan saksikan olehmu bahwa seluruh dosa-dosa awaknya, dosa-dosa hambalung yang telah melewati Ramadan dan ditubit pada bengah Syawal untuk melaksanakan Idul Fitri, hamba-hambalungnya telah lung ampunkan seluruh dosa-dosanya. Lalu kemudian ada teriakan, ada suara, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilikum, kembalilah kalian ke rumah kamu masing-masing. Qad badaltu sayyi'atikum hasanah, sungguh telah aku gantikan seluruh kejahatan-kejahatan yang ada padamu dengan kebaikan-kebaikan. Fatakulullah, lalu Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, sumtum li wa aftartum li, kamu telah berpuasa karenaku dan kamu telah berbuka karenaku, maka faqumu maghfuran lakum, maka tegaklah kalian karena dosa-dosa kalian telah aku ampuni. Kemenangan terbesar tanyo pada uro 1 Syawal adalah pengampunan dosa dari Allah. Siapapun yang telah melewati Ramadan dan memasuki 1 Syawal, maka Allah persaksikan di hadapan para malaikat bahwa dosa-dosa hurunyan telah Allah ampunkan. Di atas pengampunan dosanya di atas pergantian yang nabilah Allah sebagai bentuk balasan di atas amal ibadah yang tanyo lakukan selama puasa, neganto kejahatan-kejahatan, neganto dosa-dosa dengan fahla, maka di atasnya orang beriman pantas untuk bertakbir
menyambut kemenangannya, karena hana kemenangan yang lebih raya, hana kemenangan yang lebih hebat dan berharga bagi orang beriman selain dari mendapatkan keampunan dosa. Ketika tanya berbicara dosa, kadang dalam pikiran tanya, dalam anggapan tanya, dosanya persoalan sepele, dosanya persoalan ringan, soalan biasa. Pulam tak gop. Hai tanya na dosa, gop kena sih. Tanya na salah, gop kena sih. Terlalu menyepelekan dosa. Padahal dosanya adalah sesuatu yang betul-betul harus ditakuti. Hana bahaya yang lebih berbahaya ketimbang bahaya yang diakibatkan oleh dosa. Dosanya adalah sumber malapetaka. Hana siapapun yang pantas berbahagia selama dia belum selesai dan belum menyelesaikan dosanya. Sehingga paken para ambiya tersendiri, paken para aulia dan sahabat Rasulullah, para salihin terdahulu, menyatakan dan urungnya, ketika mengingat dosa, maka seolah-olah untuk menebus kesalahan yang pernah dilakukan, seolah-olah nyawa sendiri tidak berharga. Nyawa sebagai sesuatu yang paling berharga bagi manusia ini menjadi hana nilai ketika mengingat akibat-akibat yang akan timbul di urang akhirat yang disebabkan oleh kekhilafan dan dosa-dosa. Nabi Daud alaihi salam, beliau adalah seorang nabi, tetapi diingat kepada kekhilafan yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud. Beliau bersujud pada Allah sampai tu peluru. Padahal kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Daud BO sagai. Sebagai seorang raja, Nabi Daud pernah khilaf. Takkan khilaf karena kemudian yang dilakukannya nilaki ampun ba Allah. Naurineng kebetulan perumuh siro petani. Entah paken Nabi Daud merasa tertarik, merasa galak ke. Aku urineng yang kana lakonyo, urineng yang kalem kawin kana lako ke. Nabi Daud teka galak ke urinengnya. Hingga kemudian merempek netemui oleh Nabi Daud suami dari urinengnya, lalu kemudian begah. Hai bertani ya ragam ni ceri gede urineng drone supaya lu mengkawin lu. Cuma karena ilakonya berhadapan dengan Nabi Daud yang juga seorang raja pada waktunya, ya tentu hana hal yang bisa dilakukan kaku. Walaupun berat bak perasaan ke, berat bak hati ke, tetapi karena berhadapan dengan Nabi Daud, dulu kaku. Selang beberapa lama setelahnya, Allah tegur Nabi Daud. Nuutus dua roh malaikat untuk menemui Nabi Daud. Perupa malaikatnya lagi bentuk manusia. Seolah-olah dua roh urungnya, dua roh malaikat yang perupa oleh Allah sebagai manusianya, seolah-olah dua roh urung yang bersengketa. Macam ada gak merempek dengan Nabi Daud. Terus kena di hadapan Nabi Daud disampaikan persoalan. Begah hai Nabi Daud, nyoy kamu dua menyo na persoalan. Persoalan dengan Nabi Daud.
Long Nabi Daud na kaming saboh. Nyo irakan long yang sampingnya, beliaunya na kaming ke. Si kurung peluh, si kurung boh. Cuman igaknya yang na kaming si kurung peluh, si kurung bohnya gelake balung dan gepaksa long sehingga long hana long tong suot lui, hana pat long elak, hana long tong elak. Gelake kaming long yang sabohnya belum publo ke ganyan. Igaknya ngepegah gena pepah, gena pegenap kaming ke benah tertuh boh. Long hana setuju karena long toknya taboh long kaming. Kiban hukum bakron. Gejawab atas perkaranya di Nabi Daud. Bahwanya saboh kamingnya adalah kaming ron dan ron berhak untuk mempertahankan harta ron. Berhak untuk mempertahankan yang ron memiliki. Setelah ngejawab menan, Nabi Daud kemudian tiba-tiba tersadarkan di atas pu yang pernah dilakukan pada petani Jibuno. Merasa agaknya begitu zalim kepada orang lemah je, begitu zalim kepada orang kampung je, begitu zalim kepada petani je, sehingga gelake yang bauragamnya bergeceri perumah untuk mengkawin leganya. Ternyata adanya ke peristiwa yang lung tengah hadapinya ke perkara urang na kamingnya nyo adalah teguran dari Allah. Paki lung kalung berbuat zalim. Ketika na urang tanya mbak lung, na urang you putuskan hukum mbak lung, lung putuskan bahwa kamingnya adalah kaming ron dan hak ron untuk mempertahankan. Tetapi lung paken tidak tersadarkan bahwa urinengnya adalah urineng gop dan gop berhak untuk dipertahankan. Muncullah rasa takut di dalam diri Nabi Daud, sehingga seketika Nabi Daud ngesujud ke Allah. Put luhuro Nabi Daud ngesujud atas tanah hana pernah nebet-bet ulai selama put luhuro, dengan lumuran air mata yang terus mengalir, sehingga diceritakan oleh para ahli tafsir. Put luhuro Nabi Daud ngesujud atas tanah, ro imata basah tanah, itimoh nalung-nalung sampai tutup muka Nabi Daud dengan tanah. Han tujud beda-beda Nabi Daud paken karena temakut netat ke Allah, karena ia netat ke Allah. Sehingga di dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa semenjak peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Daudnya, Nabi Daud hana pernah li sampai dengan abihumu netangah ulangit karena temakut dan malen ke Allah. Begitulah para nabi, ya, dan para nabi temakut ke Allah. Sehingga dudo setelah puluhuro Allah turunkan malaikat untuk menghadap netemui Nabi Daud untuk menyampaikan kepada Allah penerimaan taubat dan pengampunan dari Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Tetapi pengampunan yang disampaikan di malaikat tidak membuat Nabi Daud begitu mudah melupakan dosanya, begitu mudah melupakan kekhilafannya. Nebangkit, nebedah Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud nelaki sabuh permohonan ba Allah. Ya Allah, lung melaki bakron, nekekalkan bekas dosa yang pernah lung pubut. Lung melaki bakron ya Allah, bermetulih dosanya bak palit jaro lung. Belaki li Nabi Daud, bak palit bak jaro Nabi Daudnya bermetulih dosa yang pernah gepubutnya. Kupu tujuan ji supaya beliau jangan pernah melupakan walau satu kesalahan, walau sangat kecil kesalahan yang beliau lakukan. Sehingga kemudian metulihlah dengan takdir Allah, metulih kesalahan yang pernah dilakukan di Nabi Daud yang bak palit jaro. Hingga ini dudo
Ketika Nabi Daud ati nenek pajuhubu, ati nenek cok makanan, ati nenek cok benda-benda nenek berjabat tangan ngoreng. Asai kan nenek cok makanan sabi dunia. Sabi dunia tulisannya. Dunia tulisannya roi mata negeri Nabi Daud. Nah yang pintan negeri. Tingah nebuka lam jarod deh lam nekala nemo lam Nabi Daud pakilung ya Allah pakilung. Sampai dengan naurung yak tegur Nabi Daud. Tegur beliau, hai Nabi Daud. Kajian pun negeri tapi pun negeri. Baik le kajian Nabi Yahudi negeri. Baik berat tahan negeri lagi sampai pingsan negeri. Pun jawab Nabi Daud. Hai. Uronya adalah uro di mana tangisan dan air mata itu bermanfaat untuk akhirat. Jangan kamu larang aku menangis selama menangis itu masih bermanfaat. Sehingga akan tuh sabohoro di mana kliknya hanaleyum monyo hanale arti saat nyawang kaitubit utaku saat gargarah di mana kesadaran tanya manusia mulai menurun, maka saatnya tangisan dan air mata itu tiada artinya. Hana leyum tamo, hana leyum takli, beraya aja tamo, beraya aja takli, tetapi tangisan itu tiada bermakna. Yang kejut Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Ingat, ya Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kamu, khawatirkan dirimu, yawman turja'una fihi ilallah, hari di mana kalian akan kembali pada Allah. Buya tuh, buta takut, dan selalu ingatlah bahwa akan tiba saatnya bagi Tanyu Mandum akan tertinggalkan dunianya tawa ba Allah. Akan terus masa amdu. Sebagaimana urang si tanyo. Sebagaimana nek tanyo. Sebagaimana karabat-karabat Tanyu Mandum pernah hidup bersama tanyo. Pernah hidup persis lagi tanyo. Tetapi sebahagian mereka telah tiba waktunya mereka berpulang kembali pada Allah. Dan tunggulah pada saatnya Tanyo akan mengikuti jejak mereka. Akan tahu cik kedih ba Allah. Akan tuk wate dan akan tuk masa. Yang dimana tangisan itu tiada berarti. Tak pula-pula pingkui jitamu talake ampun ba Allah. Talake maaf ba Allah. Tapi kliknya hana yumli. Maka wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah. Ingatlah bahwa watenyan akan tuh, bahwa saat-saat lagi nyan pasti akan tiba. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Setelah tu wate tanya tahu ba Allah, lalu kemudian tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Allah akan membalas setiap orang apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Allah akan membalas. Yang terpubut nyan yang membalas lah Allah. Gad terpubut, gad balasan dari Allah. Hana gad terpubut, maka hana gad balasan dari Allah. Balasan setelah tanya tertinggalkan dunianya dua macam. Menyokan balasan yang membuat tanya bahagia. Maka balasan yang akan membuat Tanyo menangis sepanjang udip Tanyo di akhirat yang tiada pernah berpenghujung. Hadirin tungku-tungku Babandung, oleh karena demikian silahkan Tanyo udip, tapi jangan pernah lupakan kematian. Silahkan Tanyo tamu kem-kem dengan sanak keluarga. Hari-hari kita lewati dengan indahnya bersama istri dan anak-anak.
bergaul dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan kerabat, dan hidup bersama, silahkan. Tetapi jangan lupakan bahawa nawate tanyo akan sendiri. Walau ditanyo di tengah keramaian, tapi tanyo sendiri di dalam keramaian. Saat tiba, tanyo harus pulang menghadap Allah. Ketika perlahan malik mawatnya nusut nyawang tanyo, silahkan saja meribe urang samping tu, memandang tanyo yang tengah terbujur, yang tengah terik, meribe aja urang. Tetapi tanyo tidak pernah merasa di dalam keramaian. Sidro tu harus takut tanggung jawab yang telah tak lakukan. Sidro tu harus tak tanggung jawab yang telah terpubut. Orang lain hanya bisa melihat, hanya paling-paling jikalan, hanya paling-paling membantu tanyo ala kadar yang jid kebantu. Tetapi yang kebebut, yang harus mempertanggungjawabkan itu semua adalah kita sendiri. Maka silahkan hidup, tapi jangan lupakan kematian. Silahkan hidup bersama siapapun, tetapi ingatlah pada satu saat kalian akan meninggalkan itu semua dan pulang seorang diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin tunggu-tunggu sekalian, bayangkan apabila saatnya tiba, tubuhnya kan tubuh lain, tubuh yang tamat tamatnya, tubuh yang tak bak cermin nanti tadang di hadapan cermin, tubuhnya pada satu saat akan gebalut ngeja putih, akan geculuk lantannya, akan gesube di karabat, akan disube di ahli waris, akan disube di masyarakat kampung tanya. Lalu kemudian mereka pulang meninggalkan tanya seorang diri di dalamnya. Maka jangan pernah lupakan pakiban kira-kira nasib tanya mulai dari alam kuburnya, mulai dari alam barzahnya, hingga sampai kepada hari di mana tanyo dibangkitkan untuk menuju mahsyar, dan kemudian ke arah mana tanyo akan berjalan, ke arah surgakah atau ke arah nerakakah. Di alam barzah kan gampang, alhamdulillah, menyebahagia. Alam barzah itu akan menyenangkan, alam kubur itu akan menyenangkan. Tanyo ditemani oleh para malaikat. Kuburan tanyo tempat tanyo singgah, segala bangkit terang benderang, diterangi oleh amalan-amalan yang tanyo lakukan semasa hidupnya. Alhamdulillah. Tapi bayangkan apabila alam barzahnya, apabila alam kuburnya menjadi tempat di mana tanyo harus tamu, harus taklian atau petengap tu. Tamu payah tamu ke roh tu, tak sengap payah tak sengap ke roh tu. Malaikat tidak akan pernah berhenti melakukan tugasnya yang telah diwakilkan oleh Allah. Cerita-cerita tentang azab kubur, cerita-cerita tentang azab pada urang akhirat, uronyo hanya sekedar menjadi cerita padanya. Tak dengar lagi kau pegah, tak bayangkan lagi, tak bayangkan. Tetapi na'udzubillah summa na'udzubillah, apabila tanyo tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka cerita-ceritanya pada sebuah saat akan menjadi kenyataan yang harus tak hadapi. Mati tak dengar cerita, hati banyak-banyak tanyo bak urung-urung Tuhan jamun lam kubunya nanti geseli malaikat gesepet lam tanah gekuh, hanya cerita. Tetapi na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan tanyo. Tetapi apabila tanyo lalai dalam taudibnya, hanya tak persiapkan diri dengan baik, cerita-cerita itu akan menjadi pengalaman yang begitu pahit, akan jadi pengalaman roh. Cuman segalam tanyo tatamang gede, segalam tiba saatnya tanyo harus berpulang, mantengna kesempatan menyo kena mo uronyo mo, menyo kena lakai ampun ba Allah, maka bersegeralah cepat-cepat
Umurnya handentek. Ajalnya hana datang. Bisa menjemput tanya kapanpun. Cepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin min rabbikum. Bersegeralah kepada maghfirah dari Tuhanmu. Bersegeralah kepada surga dari Tuhanmu. Arduhas samawati wal ard. Yang luah surganya cukup luah. Lebih dari luah langit, luah bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah. Hana panjang wate yang kita miliki. Hanjan tate ansang borosaban tasemayang uroraya katuh lomba uroraya. Ansang borosaban ta mulai puasa, tiba-tiba kabeh puasa kai ta menguroraya. Hana trip. Maka wasari'u ila maghfiratin wa jannatin min rabbikum. Bersegeralah cepat-cepat. Hana lewate yang kita miliki, siat ka terlewatkan. Menyo silap-silap, tanyo akan takebah dunianyo, segelum tanyo siap untuk meninggalkan dunianyo. Akan tertinggalkan dunianyo, tapi dalam keadaan tanyo tidak siap. Hana tak persiapkan diri untuk tatamang alam barrah dengan baik. Hana tak persiapkan diri untuk tatamang akhirat dengan baik. Dan persiapan yang terbaik adalah mengejar keampunan dosa dari Allah. Laki ampun wa Allah. Tanya sebagai manusia, tak maklumi diri bahwa tanya na dosa. Jangan pernah menganggap diri bersih dari dosa. Cuman kadang tanya terlalu cepat melupakan dosa. Lih dah pubut paling tinggal tu telih sangai. Tinggal tu tiat. Na padu muro mudheng kadua tu. Tiga ge tinggal tu miona tinggal tu. Seiring berjalan waktu akan cepat terlupakan. Hingga dulu tanya merasa diri bersih. Merasa diri tanya sangat ada masalah. Ketika berbicara dosa, merasa diri lung hana. Lung alhamdulillah hana dosa. Padahal kan hana tanya terlalu cepat melupakan dosa. Sementara malaikat yang mencatat dosa tidak pernah satupun melewatkan setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maka hadirin tunggu-tunggu sekalian, persiapkan diri dengan baik. Hana pudam lale. Hana pudam lale. Tidro tu tinggal. Bibi tidro tu. Kan pura-pura dan kan mayang-mayang. Yang Tuhan menan, yang muda menan. Umum tanya handan teba Allah. Maka persiapkan diri. Persiapkan diri untuk mendapatkan pengampunan Allah dengan segera, dengan cepat. So yang akan mendapatkan pengampunan Allah. Dilanjutkan di dalam surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pengampunan dan surga dari Allah, Allah persiapkan bagi mereka yang bertakwa. So orang yang bertakwanya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan harta yang dimiliki oleh Allah fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi tengah lapang rezeki atau dalam kondisi tengah sempit rezeki. Ciri yang pertama orang takwa yang menyiapkan pengampunan dan surga oleh Allah adalah mereka yang selalu menginfakkan, orang yang punya mental memberi. Memang sih ganyan tanyonyo kata tanam dalam jiwa. Memberi lebih baik dari menerima. Lung adalah pemberi, sehingga terbentuklah mental memberi. Menyeorang kata terbentuk mental memberi, maka dia akan memberi fisarra iwad darra. Saat le rezeki akan memberi, saat sempit rezeki pun juga akan memberi. Itu tanda orang bertakwa. Hati mudah rezeki le tabi. Hati tengah sempit rezeki ubi mungkin tabi. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu an pernah beliau
Siti Aisyah salah satu orang yang dalam persoalan menginfakkan harta sangat luar biasa. Pernah ketika masa Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, nukirim karena Siti Aisyahnya perumuh Rasulullah, janda Rasulullah kawafud, nukirim biaya untuk gaudit 100,000 dirham, nukirim le Muawiyah. Nerima lambalum. Kemudian nicok, tubit aja, nak tetap juga, nuyak bagi-bagi 100,000 dirham, habis dalam siuro ni bagi. Mestinya anak tinggal. Sehingga nak pembantu di rumah Siti Aisyah kun, hai Aisyah, ada menaruh nekubah mesabah dirham menteng ke tablo makanan kejut nak buka puasa. Ada mesabah menteng mesti dirham menteng ke makanan ke buka puasa pada waktunya Siti Aisyah puasa. Pun aja boleh Siti Aisyah, lau zakartani la fa'altu, jikalau kamu ingatkan aku tadi, aku lakukan. Menyonan nepi ingat bunuh lungkubah masabah dirham, tapi naruh nepi ingat kah kabeh lu bagi tuan. Karena kuatnya mentalitas memberi yang memiliki oleh Siti Aisyah, tuan keron. Itu kasus ketika Siti Aisyah le harta na pemberian orang. Tetapi karena Siti Aisyahnya bermental pemberi, beliau adalah seorang yang munfik, yang selalu menafkahkan hartanya. Mungkin Siti Aisyahnya itrun dari sang ayah, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana Abu Bakarnya habis seluruh harta. Yugalam Abu Bakarnya tambang Islam, Abu Bakarnya adalah saudagar kaya. Beliau adalah seorang pebisnis sukses, nak mekat luar negeri, ekspor import. Kemudian beliau adalah seorang petani sukses, punya banyak kebun kurma, punya banyak kebun anggur. Tetapi seluruh hartanya beliau infakkan fisabilillah, sehingga ketika di Madinah pernah Abu Bakar nenek tubit ya sembahyang jamaah bersama Nabi, tapi duduk hana pakaian yang layak dipakai. Sehingga Nabi yang pimpin sembahyang jamaah hati ni salim, bana kala nulikat berakan biasa si Abu Bakar be. Bana kala nulikat hana Abu Bakar, mak karena biasa hana hati tiga hana kenduh tatanya. Hagi katanya wati mesti kebiasaan atajak masjid, biasa na sembahyang jamaah melasa. Hati hana tiga garuh, hati hana tiga garuh tanya di urang hayau tunggu je. Mam yo jarung-jarung tajak be so tingat mena tapi hana tingat ego pulau mana tu. Nakala Abu Bakar, nakala Rasulullah Abu Bakar. Ya perihal tu. Ternyata Abu Bakar tidak memiliki harta, hanya sekedar untuk mengganti pakaian yang bekah-bekah. Mungkin secara genetik semangat dan jiwa memberinya itun dari sang ayah. Sehingga ketika hana harta pun Siti Aisyah, beliau drone menahan mendepu pejuh pi. Yang na sama ratu habbah, yang na sini kurma tajana. Karena beliau benar-benar memahami bagaimana fadilahnya memberi dan bagaimana pentingnya memberi. Sini kurmanya hanan pejuh keron, tetapi nemu sedekah kur lain. Karakter memberi yang dimiliki oleh Siti Aisyah membuat beliau memberi saat banyak hartanya dan juga memberi saat sedikit hartanya. Tengah kaya bi, tengah gasin pun memberi. Menurutnya, menyot tengah kaya memungkinkan lebih, menyot tengah gasin tabi ubay mungkin. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, 1 dirham yang dikeluarkan oleh orang miskin lebih baik dari ratusan dirham yang dikeluarkan oleh orang kaya. Sabah dirham tak sedekah li tanya gasin nya lebih ged daripada mertuh dirham yang dikeluarkan oleh orang yang tengah kaya. Nah orang
Minta jumlah harta kekayaan ke 10 miliar. Gemu sedekah 10 juta atau gemu sedekah 10 juta. Itu tidak banyak jika dibandingkan dengan tanyo gasien. Yang na harta ti langkeh itu 20 lebih. Atau yang na harta langkeh itu siapa yang 10 lebih. Taco 5 lebih tam sedekah. 5 rebelnya walaupun nominal ji hubut tetapi nebegah le Nabi nyo lebih raya manfaat ji ketimbang 50 juta ji. Paken karena 5 rebel dari 10 yang tak miliki 50% sedekah. Tetapi 50 juta dari 1 miliar hanya sekian persen. Sehingga hanya alasan bagi tanyo untuk tidak mengembangkan jiwa memberi di dalam jiwa tanyo dan tidak perlu berlindung di bawah alasan kiban dan bi megero tahana. Nya kita keun kiban dan bi megero tahana sang-sang kembibi hana. Hai kiban dan bi. Kiban dan bi uronyo tanyo telah tak tutupi kebutuhan hajat tanyo. Langkeh tu napeng empat. Nak tinggal nampeng. Cuma karena akai kai dia ngai dia. Munyun na urang menghajat cara tu samping ya pegah tinggal pudih dah anak mi dipakai klik galom lebu ne mi ne jak kulah nang ada jo. Nyam atau na urang alam mita berkah nya tidak sud peng sekam lipat nyen ta uju nominal yang paling cep. Minyo urang mita terkah tak grok-grok sangai ta nai masuk ting-ting. Minyo hana leke maah no. Nyamban karakter nyamban akai nyen ken hanapeng ken gatien nyen hawa ke gatien galak ke gatien. Orang yang mengejar magfirah dan surga dari Allah karakternya tidak seperti itu. Yunfiku fisarra'i wat darra. Dia akan senantiasa memberi pada saat tengah meluaskan rezeki oleh Allah atau pada saat tengah mesempitkan rezeki oleh Allah. Kemudian ciri yang kedua, kadhiminal ghaid. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa yang disiapkan pengampunan oleh Allah adalah mereka yang memendam rasa benci, memendam rasa marah dalam kehidupan tanya seuro-uro. Tanya menghadapi begitu banyak model orang. Tanya udip dan kawan. Na yang akai meno, na yang akai medih, na yang bawaan meno, bawaan medih, karakter meno, na yang lidah meno, lidah medih. Ladum nai lidah lupi, ladum nai lidah suuam, ladum nai lidah tabur, ladum nai lidah keung. Kai musuh si mutien ju latih tu. Sai kai musuh nya agak gelantu ju tengah corok. Kan macam dah hadapi. Macam dah hadapi. Orang yang bertakwa, yang dipersiapkan maghfirah oleh Allah, yang dipersiapkan surga oleh Allah adalah mereka yang pandai menyimpan rapat-rapat di dalam dada kemarahannya. Kadhiminal ghaid, mereka yang menyimpan kemarahan, tidak pernah menampakkan kekesalannya pada berbagai perilaku. Kalau ada yang berbuat salah, dia simpan di dalam dada, tidak dia ungkapkan. Naik pemberi. Yang kedua, yang terakhir, orang yang disiapkan oleh Allah maghfirah dan surganya adalah wal afina anin nas, dan yang memaafkan manusia yang lain. Orang melakukan jahat, ubud jahat katanya, orang idzalimi tanya, orang dihina tanya, orang diupat tanya. Ada merempak muka god dari kem-kem, duk dari tempat-tempat, tapi begitu melikat tanya menjadi sasaran pembicaraan. Busuk dada. Kadhiminal ghaid, busuk dah. Jangan biarkan jiwanya terbakar amarah. Kemudian naik tingkat. Afina anin nas, maafkan dia. Jangan persoalkan. Pemaah juga deh. Pakan wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berinfak adalah kebaikan. Menyimpan
kemarahan adalah kebaikan. Memaafkan mereka yang berbuat salah pada tanyo adalah kebaikan. Sehingga Sayyidina Ali bin Husin, cucu Rasulullah dari Sayyidina Husin, beliau pada satu saat nenek sembayang niumat tiad iba na pembantunya lamit je men niumat i lihat nenek mai le pun nenek pegat nenek tu sembayang hamil jamun di Arabnya kan meseke dai ke susah tak minta banggeman aleh kiban cerita red bum ruah temakut gelamitnya temakut kapalo hai oleh hormat lo hai karena Sayyidina Ali Zainal Abidin orang aulia orang cucu Rasulullah lo temakut ke bantruh Sayyidina bantruh Ali Zainal Abidin kan langsung kan waqadhiminal ghaid nulang nu baca surat Ali Imran ayat 120 nya waqadhiminal ghaid tu kena Ali kalung pendam kemarahan hana bengih lung ke kata wal afina aninas gini kata wal afina aninas dan mereka yang memaafkan yang lain kalung pemaaf lekun Ali wallahu yuhibbul muhsinin Allah mencintai mereka yang berbuat baik kekeun yuli Sayyidina Ali Zainal Abidin kalung pemerdeka gata karena Allah pakan sampai ruh pemerdeka karena ingin menjadi dirinya bahagian daripada muhsinin mereka yang berbuat baik yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran. Hadirin tuku-tuku sekalian, maka nyo menjadi kesimpulan bagi tanya bersama di mana dengan momentum urorayanyo amalkan urorayanyo menjadi momentum Allah mengampuni dosa tanyo. Pertama dengan berinfak dalam terkah tak infak fi sabilillah keso yang gak tak infak yang pertama menyona urang saleh yang gedlom urang salehnya dari menyona ke karabat jadi yang urang saleh urang taat ke Allah menyona dari kalangan karabat dan urang yang berhajat orang yang membutuhkan orang yang taat ke Allah dan menyona dari kalangan kerabat. Kadang ulamnya momen-momen uraya lagi. Anak mit, anak udah yang menteng narod. Yang kadali paduro yang kau liket kali persiapkan baju baru. Hingga baju kamu lipat kali menggosok kamu peduk lemari. Ini nanti uraya. Kem ya ya le ya buka le marina mentang naga ya kok bahagia hingga begitu takbir malam raya memuncak kebahagiaan dan bunga raya nyo pada saat-saat lagi nyo berakan hantam bedai hawa tapi nyo bedai salah ti baju barunya bau leih dari beklam menanti kebahagiaan tapi mi dan ayah tunggu-tunggu sekalian jangan lupakan bahwa hana mandum anu seberuntung anu tanya hana mandum syaratannya seberuntung tanya uronyo anu tanya manteng beruntung nah tanya sebagai mai nah tanya sebagai ya walaupun pet tanya walaupun gasin putuh-putuh tanya hana peng menyokana yang mantau ubutnya tak ada masalah tak mutang apa yang jut tak ada kedi yang tak mutang bau dong ikun daripada ngaku siap tak tertun beuhana tu raya tapi bayangkan midan dayah tungku-tungku sekalian pakiban anak mitnya yang hana sopako anak mitnya yang hana liurung si
anak mit yang hana lima, anak mit yang hana ayah. Menyo anak tanya, ada pet gatin-gatin tanya. Ati butuhkan sesuatu napai pegah. Kenapa dipegah mata yang kaglah? Tapi ni bayangkan, menyo anaknya bat soi pegah. Kemudian yang kedua, pet tua tu. Anak tanya ati pegah bag tanya nangan dah pernah. Walaupun bebena. Tetapi jangan lupakan, kadang-kadang di samping rumah tanya. Kadang di samping ikut rumah tanya. Dari baro ke gemo, dari baro ke klik. Kan bagi ngan dek ro ketika biasa. Tapi bagi ngan ke dek ni ke. Hati bak rumah gop naga puang ke si, tiga bak rumah gop mangat-mangat makanan. Hati bak ro ke. Tiga bak rumah ro ke, anak ro ke. Hana getoh. Hana getah tuk kesedihan. Jangan lupakan. Pakon beda tua karena pada sebuah saat hana tente Allah akan menimpakan anak cucu tanyo dengan nasib yang sama, apalagi menyertanya hana pernah peduli pada urang sekeliling tanyo. Anak urang kaya hantun te kaya, cucu urang kaya hantun te kaya. Anak raja sendiri hana tente je ke raja, cucu raja hantun te je ke raja. Pedulilah pada mereka yang membutuhkan hari ini. InsyaAllah dengan keberkahannya Allah akan menurunkan orang-orang di sekeliling anak cucu tengok-tengok yang tukang anak dan cucu tanya apabila nasib mereka tidak sebagus nasib tanya uronyo. Kemudian pesan dari tuan yang terakhir, tungku sekalian, harap tanya selalu dalam momentum raya terutama tanya tam doa ba Allah talake keampunan kedua dan juga jangan lupakan untuk meminta keampunan pada urang si katanya yang telah nuwa ba Allah terutama sekali. Urangnya hanali kemampuan, hanali kuasa untuk belaki ampun roh ke roh ke. Tadi kedi zaman bak gudet bagi hira tatah gemita rezeki katanya gupubur dosa urangnya tengah gepoh di malaikat dalam kubur. Kabeh wate untuk belaki ampun. Bek rugo nak katanya. Bek rugo dalam tubuh tu yang mengalir darah orangnya. Walaupun nek tu yang kan heboh ni, heboh waktu. Mintakan ampun kepada mereka. Laki ba Allah. Nepampun ya Allah dosa lung. Nepampun ya Allah dosa urang syik lung. Nepampun dosa mak lung, yah lung, nek lung ya Allah. Dalam tubuh lung mengalir darah orangnya. Dan ya Allah menyertai kedi orangnya tengah gemuk ni pun sengap ya Allah. Nya orangnya tengah melarat memudahkan ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa tanya nah keringanan dari Allah, lebih kemudahan dan kelapangan di dalam kubur yang memandum. Demikian yang dapat tuan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi tuan dan juga manfaat bagi hadirin tungku-tungku sekalian. Demikian para hadirin sekalian, tuan mengucapkan minal aidin wal faidin. Selamat menyambut Raya Aidil Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga pu yang telah tanya dapatkan dalam bulan suci Ramadan mampu getanya pertahankan atanyan sampai dengan tertinggalkan dunianya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.